Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kembali lagi bertemu di channel Mas Imam Nawawi, dan kali ini kita akan membahas tentang TAPERA, yaitu Tabungan Perumahan Rakyat, yang kalau menurut badan ya, badan apa ini? Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera, Heru Budyo Nugroho, TAPERA ini adalah program yang bagus, yang mulia, bahkan indah. Kenapa? Coba kita cek argumentasinya. Pertama, dia melihat bahwa dalam tapera ini ada pelaksanaan prinsip gotong royong, di mana yang punya rumah membantu yang belum punya rumah. Sehingga walaupun ada pekerja sudah punya rumah, dia tetap harus ikut tabungan perumahan rakyat. Katanya itu adalah sebuah bentuk dari membaur gotong royong. Tapi apakah betul gotong royong seperti itu? Terlepas perbedaan kita memaknai gotong royong, Heru juga mengatakan bahwa tapera ini sangat mulia karena merupakan bentuk tadi gotong royong, dan pada akhirnya dapat menjawab kesenjangan pemilikan rumah akan semakin bisa diatasi, kata Heru. Apakah sahabat juga melihat seperti itu? Ada kemuliaan di sana, luar biasa. Dan masih ada satu argumen lagi. Tapera itu bukan iuran, nabung, bukan iuran. Dari yang sudah punya rumah, dari hasil pemupukan tabungannya sebagian untuk subsidi, biaya KPR. Bagi yang belum punya rumah, supaya bangunnya tetap terjaga di level yang lebih rendah, dan bunga komersial saat ini 5%, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Ingat, masih nanti ada kajian lebih lanjut. Artinya, masih tersisa hal-hal atau ruang yang belum pasti, dan nabung, semestinya nabung itu adalah bisa dikendalikan oleh yang menabung, bukan dikelola atau oleh orang yang justru bukan penabung. Nah, ini logika biasa seperti itu. Pertanyaannya berikut adalah, kapan tapera itu bisa dicairkan? Di sini disebutkan ada 4 kriteria. Pertama, kalau sudah pensiun bagi pekerja. Kedua, telah mencapai usia 58 tahun untuk pekerja mandiri. Ketiga, peserta meninggal dunia. Keempat, peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Woi, lama sekali baru bisa dicairkan Bapak dan Saudara. Mengapa bisa begitu? Meski undang-undang ini mendapat kritik dari berbagai pihak, namun pemerintah ngotot akan tetap menarik gaji pekerja buat iuran tapera. Ada apa sebenarnya di balik itu semua? Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan. Apakah pemerintah atau negara telah kekurangan sumber keuangan untuk APBN? Dan mengapa kalau ada sebuah kesulitan, rakyat yang harus menjadi terdepan di dalam memberikan kontribusi, dan disebut itu mulia, itu gotong royong. Lalu kapan pejabat akan mengambil kemuliaan itu dengan bergotong royong untuk kemajuan rakyat? Ini adalah logika-logika sederhana saja. Dan apakah ada jawaban yang bisa diterima oleh rakyat sampai hari ini? Inilah persoalan yang sebenarnya menjadikan aturan yang mungkin dalam pandangan pemerintah baik, tetapi kemudian dipandang tidak baik dalam perspektif ataupun sudut pandang rakyat itu sendiri. Sahabat sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa pekerja ogah ada potongan gaji tambahan. Dari sisi pekerja, mereka tegas menolak karena ogah ada tambahan potongan gaji. Dari total 3% iuran tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan. Bukan cuma membebani, mereka tak yakin bisa memiliki rumah dari iuran tapera ini. Nah, bisakah BP Tapera memberikan jawaban ini secara lugas, tegas, dan terbukti? Ini adalah sebuah pertanyaan yang memang harus diberikan jawaban secara nyata, bukan narasi belaka. Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengatakan secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran tapera sebesar 3% tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK. Nah, ini yang mengerikan. Kalau ada PHK di tengah jalan atau kemudian usia pensiun juga belum bisa punya rumah, seperti apa? Siapa yang mau bertanggung jawab?
Seorang warga masyarakat mengatakan bahwa apakah mungkin orang yang sudah pensiun dapat segera memiliki rumah jika kemudian terdapat kesulitan, lalu bagaimana tabungan itu? Jika katakanlah rumahnya dibangun, siapa yang akan menempati ketika yang sudah pensiun itu misalnya telah meninggal dunia? Ada banyak potensi kerumitan yang akan dihadapi nantinya. Selain itu, dari sisi matematis, kalau rata-rata buruh Indonesia gajinya 3,5 juta per bulan, dipotong 3%, maka iurannya 105.000 per bulan dan menjadi 1.260.000 per tahun. Kalau dihitung lebih jauh dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul hanya 12.600.000 atau 25.200.000. Pertanyaannya, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga 12,6 juta atau 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Ini juga sebuah persoalan yang tidak mudah untuk diberikan jawaban. Oleh karena itu, Said Iqbal mengatakan bahwa dengan iuran 3% itu adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta tapera. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan di masa pensiun atau saat PHK yang juga tidak bisa memiliki rumah. Luar biasa, dan ini adalah hal yang betul-betul mengenaskan dan memang harus diatasi. Tetapi apakah solusinya harus tapera? Inilah pertanyaan sekali lagi. Mampukah pemerintah memberikan kemampuan untuk mendengar, menyimak, melihat secara lebih bijaksana dan menawarkan atau bahkan ambil peran terdepan untuk mengatasi masalah perumahan rakyat tanpa harus membebani rakyat dengan narasi-narasi kemuliaan, gotong royong, dan sebagainya? Ini yang kita tunggu di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.